Oke, sudah sampai di sini ya Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, kemudian bisa dilihat di modulnya, kita harus isikan company code, yaitu company code-nya 1000. Kalau sudah, kita execute atau kita eksekusi pakai tanda ini, tanda plus dan centang, execute. Masih proses. Oke, di sini akan muncul vendor list-nya. Jadi tampilannya cukup bold ya Bapak Ibu. Jadi gambarnya tidak apa ya, kurang ramah ini. Cuman ini tampilan default dari SAP-nya seperti ini. Jadi bisa dilihat vendornya ada di tulisan-tulisan ini. Jadi ada datanya di sini semua. Nanti bisa dilihat. Oke. Sekarang kita kembali ke vendor list. Nah, di sini kita ke tugas 2. Oke, kita kembali Bu. Kita back, nanti kembali ke vendor list. Sekarang kita masukkan lagi company code 1000. Kemudian kita pilih dynamic selection. Jadi ada gambar eh, merah, hijau, biru. Jadi ini fungsinya seperti filter. Kita klik. Nah, kita di sini disuruh pilih berdasarkan account group. Karena account grupnya masih belum warna hijau, kita pilih dulu. Oke, kita double klik. Sudah ada account group. Kemudian kita pilih ketika kita ketikkan crack. Ada ya. Biasanya di list ada ini. Nah, ini listnya. Kita cari yang crack. Nah, ini. Kami pakai, Kita mohon dapat. izin, Mbak. Kami pakai web, Pak. Ya. Jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Oh, pakai web. Geng, 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 geng. Ya, great. Oke, sama. Sudah sama, Pak. Ini ada. Tapi kok punya saya itu kayak vendor 001 vendor 2 good supplier. Di Beda listnya, Bu. di Di, di listnya ini kah? Sebentar. Irisnya, oh, sepertinya sama on time. Oh, sama, Pak. Cuman beda warna saja. Jadi Oke, seperti warna. Oke. Oke. Ini mohon izin Oke. tadi di modul halaman berapa ya, Pak ini? Ada di 109, Bu. 109. Baik. Terima kasih. 109. Oke. Oke. Account group sudah. Kemudian kita pilih create. Kalau sudah kita pilih execute. Jadi ini contoh tampilan vendor dengan pengelompokan account group seperti itu. Jadi tadi kan ada macam-macam pengelompokannya atau filternya. Jadi ini contoh tampilannya. Hampir sama kayak tadi, mungkin lebih lebih ringkas dari yang tadi halamannya. Seperti itu.
Oke, kalau sudah kita kembali ke isi akses. Kita back saja. Nah, kita kembali ke isi akses. Sudah di SAP isi akses, oke? Semuanya? Sudah, Oke, Pak. sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat vendor master record. Jadi kita pilih accounting, masih sama ya, masih terbuka. Accounting, kemudian financial, kemudian account payable. Nah, setelah account payable kita pilih yang master record. Setelah master record, kita pilih yang create. Tampilannya seperti ini. Initial screen. Di sini ada vendor, company code, account group, dan seterusnya. Nah, untuk vendor yang di atas, itu nanti kita isinya adalah landlord sekian. Jadi kemarin Bapak Ibu kan sudah dapat Excel, nanti ada kodenya di situ. Jadi kalau di sini landlord pagar-pagar. Nah, pagar ini diisi dengan kodenya Bapak Ibu. Kalau punya saya landlord 00. Oh, ada E-nya. Jadi punya jenengan land LRD E01, E02, dan seterusnya. Jadi silakan diisi itu. Company code 1000, account grupnya vendor. Kita cari vendor. Vendornya LAN LRD E00 sekian. Company code 1000, account grupnya vendor. Kemudian untuk referensi, referensi ini maksudnya kita nanti akan ngambil dari format yang sudah ada. Jadi kebetulan ada vendor yang namanya agensi yang sudah tersimpan di sistem. Nah, si SAP ini jadi mereka ngambil template-nya yang sudah ada, yaitu ngambil template-nya dari vendor agensi. Silakan dimasukkan juga yang agensi. Agensi E sekian-sekian. Company code 1000. Oke, kalau sudah kita enter. Create vendor address. Jadi kita isi alamatnya Bapak Ibu. Waktu saya enter, Eh, izin Pak, kok merah ya Pak? ya. Waktu saya enter, nothing Oh, happen. Ah, harus di title sebentar. Vendor general, title, name. Bentar, Pak. Tampilannya agak sedikit berbeda, Pak. Bentar. iya ini. Sistem, bentar. Keluarnya restrict value range, bukan create vendor Eh, address. saya stop dulu. Mungkin bisa di share screen, Bu. Izin saya share screen ya, Pak. Moga-moga. Share screen, share screen. Report screen.
Tampilannya seperti ini, Pak. Merah gini. Waktu saya enter, tidak terjadi apa-apa. Landlord, Hmm. nomor. Ah, sorry Bu, landlord nggak ada O-nya sepertinya. Iya, Ini O. land LRD Ini sudah O, Pak. nggak O. ada, iya nggak ada O-nya. Jadi di sini ternyata land LRD. Jadi di N. Excel-nya jenengan itu land LAND kemudian LRD. Oh, karena di modulnya landlord. Iya di modulnya landlord, cuma di data yang dikasihkan itu nggak ada Oh, O-nya. oke. Ya, gini ya, Pak, Oke, oke. harusnya. Selanjutnya ya. Iya, Oke, oke, kalau oke. gitu. Maaf, Pak. Kalau gitu. Modulnya Oke, berarti oke. salah ya, tipe ya, Pak? Itu Oke. eh, defaultnya Bu. Jadi Oh, landlord itu kalau dulu saya pasti sudah pakai O. Cuman ini karena mungkin sudah habis apa datanya, jadi O-nya dihilangi gitu Bu. oke, ya. Kalau gitu Oke, saya catat di modul. Terima kasih, Pak. oke, oke. Sekarang kita isi untuk nomor pertama yaitu alamat. Nah ini kita disuruh ngisi nama. Title-nya bisa dalam bentuk perusahaan atau nama. Jadi bisa company, bisa Mister atau Miss. Monggo diisi saja. Misalkan saya buat company. Silakan diketik saja namanya. Ini terserah, Bu. Nama itunya, nama vendornya, serah. Kemudian short term, ini kita isi AC010. Oke, street or house number-nya nanti silakan diisi. Jadi boleh pakai alamat. Kalau kita biasanya kan jalan apa gitu. Nanti juga bisa diisi. Ini bebas saja, alamat, nomor, kemudian kode pos, kota, meskipun country-nya Germany, Bu ya. Jadi bebas saja. Kemudian bahasa, nah ini biasanya saya ganti, kita pakai bahasa Inggris saja yang umum. Oke, kalau sudah terisi semua, kita enter. Tampilannya seperti ini. Create vendor control. Oke, di sini nggak ada keterangan. Kita enter sekali lagi. Yang ketiga adalah payment transaction. Di sini kita disuruh biarin kosong, Bapak Ibu. Jadi kita enter lagi. Ada kontak person. Jadi mungkin nanti kalau misalkan dikasih kontak personnya vendor itu, nama, kemudian teleponnya apa, bisa di sini. Oke, kita bisa next. Sekarang kita di accounting information accounting. Nah, sini Bu. Di sini tidak ada yang berubah. Otomatis rekonsiliasi akunnya 16.
160.000 ya. 16.000 ini udah otomatis dari sananya. Jadi tinggal di enter saja. Kemudian untuk termin, di sini terminnya ada beberapa. Kita pakai yang defaultnya dari sana saja ya. ZB01 ini juga kode. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat, diklik aja. Nanti akan tampil di sini termin-termin. Jadi vendor itu nanti mau kita pilih terminnya seperti apa, bisa pilih di sini. Oke, sementara kita pakai yang defaultnya saja. Enter lagi, ada correspondent accounting. Di sini sama, kita tidak merubah apa-apa. Setelah sampai di correspondence accounting, baru kita save. Oke, kita save. Tidak ada perubahan, tidak ada yang diisi. Kembali lagi ke initial screen. Oke, setelah initial screen, kita kembali lagi ke visi akses. Jadi itu tadi kalau kita mau menambahkan sub-sub vendor. Jadi misalkan vendornya ada banyak, kita tambahkan satu-satu seperti itu. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga kita maintain vendor master record. Nah, di sini pilihannya dari master record kita pindah ke change. Yang tadi create, yang kedua change. Vendor sudah otomatis terisi, karena terakhir tadi kita masukkannya eh, vendor yang tadi ya. Dia otomatis terisi yang terakhir, company code 1000. Kemudian di sini ada keterangan payment transaction yang di bagian company code data. Kita centang. Jadi di modul kita disuruh pilih payment transaction di bagian company code data. Sekarang kita enter. Kita disuruh pilih ZB00. Kita ganti ZB00. Jadi temnya kita ganti sekarang. ZB00. Kemudian payment method. Payment methodnya adalah C, international check, dan S. S itu check. Oke. Payment methods confirm untuk C dan S. International check sama check. Kita centang, kemudian kita oke. Jadi pembayaran nanti otomatis menggunakan cek seperti itu. Kemudian kita save. Oke, termin yang tadinya kodenya ZB01 berubah jadi ZB00. Jadi tadi ada create, kemudian yang sekarang change. Jadi untuk edit data seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke isi akses. Oke, kita kembali ke isi akses.
Jadi pada umumnya kalau di SAP itu ada tiga. Kemarin diajarkan tikut tikut napa mboten Bu? Transaksi kode yang di sini, Yang di atas diajarkan, iya yang di atas. Oh diajarkan. Oke. tapi Jadi gimana? belum detail sih. Cuman kalau mau ini Oh, formulanya ini dimasukkan. Tapi oh keseringan gitu. kami lewat yang sebelah kiri, akses bar. Yang sebelah kiri. Oke. Jadi sekedar informasi, kalau di tikut nanti itu ada misalkan tikutnya SAP 01, SAP 02, 03. Nah, 01 itu biasanya create. Kemudian 02 itu change atau edit, 03 itu display untuk tampilan. Dan semuanya template, nggak hanya untuk account payable. Jadi mulai dari awal sampai nanti ke aset, itu template 01 itu untuk create, 02 change, 03 display. Jadi tergantung nanti kode di depannya seperti apa. Seperti itu. Oke, itu tadi exercise 8. Nah, nanti eh, mungkin untuk teorinya nanti bisa Bapak Ibu baca juga di luar jam ini, nggih. Biar nanti waktunya tidak eh, menghabiskan waktu yang banyak seperti itu. Karena nanti ujiannya mungkin sudah di-spill ya kemarin. Ujiannya bukan praktek tapi teori. Oke, itu tadi exercise 8. Sekarang kita ke halaman 127. Ada exercise 9. Exercise 9 ini transaksi harian dari account payable. Oke, transaksi ini contoh di halaman, monggo dibuka 132, solution 9. Jadi di halaman 132, enter vendor invoice and checking the posting. Jadi kita mau input atau mau posting komisi sebesar 4.400 euro untuk jasa real estate agent. Jadi kita mau mulai input transaksinya. Kita ke accounting tetap sudah terbuka, financial sudah terbuka, kemudian account payable. Sekarang kita input transaksi ada di dokumen entry. Kemudian kita pilih invoice. Oke, di sini kita mulai isi untuk vendor invoice. Company code 1000. Company code-nya, oke, sudah terisi ya. Bisa dicek di sebelah atas ini, company code sudah terisi 1000. Kemudian basic datanya kita isi sekarang. Vendornya kalau di modul adalah agensi. Oke, silakan diisi dulu. Agensi. Agensi E0 sekian. Invoice date-nya diisi tanggal kemarin. Sekarang tanggal berapa? 14 ya. Berarti kita isi dengan tanggal 13 Agustus. Kalau punya saya kekunci. Nah, ini sudah bisa.
Oke, vendor agensi E0 sekian, invoice-nya tanggal kemarin, posting date tanggal hari ini. Oke, untuk yang bawah, kita isi amount-nya 4.400. Amount kita isi 4.400. Oke, tax amount 400. Pakai euro ini. Oke, pakai euro. Kemudian tax code-nya kita pakai yang 10%. Yang ini, 1I. Kemudian reference 100. Oke, karena kode kita ada E-nya ya di Excel E01, E02 sekian, maka reference-nya kita kasih keterangan E0 sekian, seperti itu. Kemudian teks, nah di sini keterangannya, transaksi ini untuk apa, seperti itu. Kali ini untuk komisi real estate. Oke, real estate commission group. Sekarang kita mau menampilkan cost center. Jadi di modul ada yang namanya three on button. Yang atas ini namanya three on button. Kita pilih atau kita klik. Kemudian kita pilih yang screen varian. Di modul kita suruh cari yang Z with cost center. Z with cost center. Di nomor 2 dari bawah. Nah, nanti dia merubah tampilan yang ada di layar ini untuk pengisiannya. Dia lebih sederhana. Oke, kita tutup lagi. Tree off. Tampilannya sedikit berubah. Sekarang kita masukkan GL account-nya 4724. Oke. Debit. Kemudian amount in document-nya 4.000. Tax code. Oh ini ya, tax code sudah. Kemudian cost center. Cost center. Sebentar. Untuk cost center bisa dilihat di Excel nih Bapak Ibu. Ada CC strip E sekian. Nah, itu kita masukkan cost center-nya. Oke, setelah semuanya sudah diisi, kemudian kita pilih pos. Oke, di bawah ada keterangan dokumen 19 sekian telah diposting di company code 1000. Jadi nanti ini merupakan nomor dokumennya. Nah, setiap orang berbeda sepertinya. Jadi punyanya Bapak Ibu semua mungkin bukan 42 belakangnya, tapi angka sekian seperti itu.
Oke, di sini kita disuruh menuliskan nomor dokumennya. Jadi silakan dicatat. Kemungkinan nanti akan berhubungan dengan transaksi berikutnya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke isi akses. Oke, kita kembali ke isi akses. Sekarang kita mau display untuk tugas nomor 2. Jadi accounting, kemudian financial accounting, kemudian account payable, kemudian kita pilih account, kemudian pilih display balances. Oke, di sini udah otomatis terisi. Vendornya land kita ganti dengan yang agensi. Silakan vendornya diganti dengan agensi dulu. Company code-nya sudah terisi 1000, fiscal year-nya sudah otomatis terisi 2026. Kemudian execute. Ini mungkin seperti buku besar di Bapak Ibu. Debit, credit, balance, seperti itu kayak rekap gitu. Nah, ini kita tampilkan transaksi yang baru kita post tadi. Tampilannya mungkin agak berbeda dengan Excel kalau kita buat seperti itu ya, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian, sebentar. Nah, ini bisa kita klik nih. Jadi angkanya bisa kita klik, rinciannya seperti apa itu ada di sini. Vendor siapa, nama, alamat, kota, nomor telepon, dan seterusnya itu ada di sini. Kemudian ada tanda, biasanya ada warna merah sama warna hijau. Kalau warna merah berarti belum dibayar. Jadi kalau mereka sudah lunas, ganti warnanya jadi warna hijau seperti itu. Kalau udah terbayar. Cara gantinya Oke, gimana kalau ya, Pak? Waktu saya klik karena dia larinya ke agensi 03, line item invoice 31. berbeda gitu, berbeda gitu kah? Atau Sama tampilannya, cuman oke, kalau mau ya, ganti warna merahnya ke warna hijau ketika sudah dilakukan pembayaran oh, tadi, caranya gimana? otomatis dari sana. Otomatis. Oh, Jadi kalau kita udah bayar nanti, misalnya ada transaksi bayar, nanti dia berubah jadi hijau seperti itu. Jadi ini oke. masih open, oke, seperti itu. Iya, Oke, oke. ya sama kok tampilannya. Ya, ini masih utang ini belum dibayar utangnya. Oke, si merah. Oke, itu untuk display. Kita kembali lagi ke isi akses seperti itu. Selanjutnya, kita mau nampilin reconciliation account atau akun rekonsiliasi. Jadi masih tetap ada di account payable, oke, kemudian master record, kemudian display. Sekarang kita ke master record, kemudian display. Oke, di sini kita masukkan nama vendornya, agensi, oke,
kemudian company code 1000. Sekarang kita ganti centangnya. Yang kita centang adalah accounting information yang atas. Oke, coba kita enter. Oke, di sini kita cuma menampilkan aja bahwa reconciliation account-nya adalah 16 sekian sekian sekian. Seperti itu. Kita bisa kembali lagi. Sekarang kita kembali lagi ke isi akses. Kemudian ke display balances. Oh, sebentar, sorry. Dia pakai general account. Oke, kita ke general ledger. Jadi accounting, financial accounting, kemudian general ledger, kemudian account, kemudian kita ke display balances. Oke, yang nomor 2 dari bawah. Atasnya clear. Account number-nya kita isi 1604 kali. Kemudian company code 1000. Fiscal year-nya 2026. Oke. Bisnis area ini yang nggak ada. Coba kita execute dulu. Atau ledger. Sebentar. Leading ledger. Kita execute. Ini kita nampilkan nomor akun 160000. Jadi isinya sama kayak tadi, rekap untuk akun sekian. Jadi kalau mau nampilkan akun yang lain, kita masukkan nomor akunnya. Bisa 15, 1 sekian, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke isi akses. Jadi yang tadi barusan itu display. Kalau display kita cuma lihat-lihat saja rekap-rekapnya. Sekarang kita lanjut ke tugas 2. Itu ada halaman 135. Jadi di sini kita nerima invoice. Kita nerima invoice dari perusahaan sejumlah 550 euro. Kita ke accounting, kemudian financial accounting, kemudian account payable, setelah itu dokumen entry, kemudian invoice. Jadi kita post invoice lagi. Company code kita pastikan 1000. Oke. Sekarang kita isi basic datanya dulu. Vendor. Di sini vendornya 1016. Vendornya 1016. Invoice date tanggal kemarin. Tanggal 13. Posting date-nya tanggal hari ini. Oke. Amount. Oke, kita double klik ya. Biar dia aktif. Amount-nya 550. Ke teksnya kita centang. Text code-nya kita pilih yang 10%.
Reference-nya sama 10E0. Silakan disesuaikan untuk reference-nya. Sekian. Teksnya adalah Service Invoice Company Card. Service Invoice Company Car. Ini kode mobilnya mungkin ya. Car E00. Oke, sama kayak tadi, kita merubah tampilan displaynya yang ada di bawah ini ke three on, kemudian pilih Z with center. Kalau sudah, kemudian three on. Oke, kita masukkan akunnya 475 000. Kalau mau lihat rinciannya bisa diklik di persegi warna putih sini. Jadi apa itu 475 000? Bisa diklik. Jadi bisa kita masukkan dan ada deskripsi akun juga di sini. Nomor berapa seperti itu. Oke, dan di sini kita pakai akun 475 000 debit, kemudian di sini 550, text code-nya 1i sudah betul. Kemudian di bagian order kita isi car. Bentar, mobil, oh ini, internal order. Sudah ada kodenya itu ternyata ya. Car E00. Oke, kalau sudah kita post. Oke, sama dengan yang tadi, dokumen juga sudah terposting dengan nomor sekian. Sekarang yang nomor 2, kita mau display cost center untuk kendaraan di kode 1220. Oke, kita kembali ke isi akses. Accounting, kemudian information system. Oke, kemudian report. Mana ini? Oh, sorry, accounting, kemudian controlling. Controlling. Oke, accounting, controlling, kemudian cost center. Setelah itu plan or actual. Varian, sebentar, saya cari dulu cost center.
Accounting, kemudian controlling, setelah controlling cost center accounting, Cost center accounting, ya, terus information system ya. information system, betul. Terus report, information system dulu. Report itu betul. Terus Oke, plan terus or yang atas ini, actual. Nah, nah, itu. Actual plan or variable. ya, Oke. Oke, di sini controlling areanya udah terisi 1000, 1000, betul. fiscal year-nya tahun sekarang, 2026. iya. Kemudian from period, bulan pertama sampai bulan ke-12. Iya. Bulan pertama, bulan ke-12. Oke, sekarang ke selection Selection group-nya. group dibiarkan kosong. Center group-nya oke kosong, value-nya nah ini. Value untuk vehicle-nya 1, 2, 20. 2, 0. Terus elemen kosong, kemudian ini kita isi nomor akun yang tadi. 75.000. Jadi kita mau lihat cost center 1220, kemudian cost elemen grupnya 475. Kita execute. Oke, di sini kita lihat untuk actual cost sama varian untuk vehicle, untuk kendaraan. Seperti itu. Oke, bisa diklik ya untuk vehicle atau angkanya, double klik, kemudian pilih yang cost center line item actual yang atas udah otomatis terisi. Oke, ini untuk rincian dari cost elemen 475 sekian-sekian untuk kendaraan. Jadi kalau kendaraannya banyak, tabelnya juga ikut banyak juga. Ini masih contoh seperti itu. Oke, kalau sudah kita kembali ke isi akses. Oke, sekarang kita ke halaman 138, poin E. Sekarang kita lanjutkan dari kita pilih yang order by cost element. Nah, ini sorry, start. Ini Bentar, Pak. controlling Saya in halamannya tadi tertinggal. Halaman berapa, Pak? Mohon maaf. halaman 138, poin E. Poin E. Yang Oke, GL account item screen itu bukan? kelanjutannya tadi Bu. 38. 138. Halamannya kayaknya berbeda deh, Pak. Halaman berbeda? Iya. Lanjutannya tadi itu. Sekarang kita bikin create recurring entry, bukan? Oh, Recurring belum Bu. entry. Belum. Belum. Oh, yang ini. Internal or accounting controlling internal order information system. Yang poin E. Teks 3. Sorry, teks 3 Bu. 138 teks 3. 38 teks 3. Bentar. Ya, teks 3. Terus yang poin E. Teks 3 sekarang yang Nah, poin apa, Pak? kalau yang poin E itu sama, cuma nanti value-nya ganti
car. Oh, iya. Kalau tadi value-nya kan 12,20. Iya. Kalau yang poin E ini sama, cuma nanti value-nya ganti car E sekian seperti itu. Kodenya. Hanya itunya saja yang berbeda. Yang lainnya sama. Jadi hanya untuk display eh, di filter berdasarkan nama car sekian seperti itu. Oke. Oke. Sekarang 138 yang recurring entries. Nah, oke, kita sekarang isi dokumen dulu. Eh, kita pilih accounting, kemudian financial, financial accounting, kemudian account payable. Kemudian dokumen entry. Setelah dokumen entry kita ke mana? Reference dokumen. Ya dulu. Kok tidak ada reference dokumennya, Pak? Oh, ada reference dokumen. Goring entry. Kemudian kita ke recurring entry dokumen. Goring. Oke, first run on-nya diisi tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi Agustus September ya. Kita isi tanggal 1 September. Oke, last run on-nya kita pilih tanggal 1 September untuk tahun 2027. Saya isi manual. Interval in month 1, run date-nya 1. Oke, kemudian document type, kodenya KR. Ini KR. KR, Vendor invoice. vendor invoice. Nah, itu Vendor. keterangannya. Jadi KR itu untuk vendor invoice. Kemudian untuk reference-nya kontrak, kontrak 0815. Kemudian posting key 31, account-nya yang tadi. Plan, LAN LD sekian. Kemudian enter. Oke, setelah enter kita isikan nominalnya. Tadi 2.000 euro.
Oke, 2.000 euro. Payment terms-nya ZB00 atau 0001. Oke, kita biarkan saja. Teksnya sama dengan rent. Posting key 40, akunnya 47, keluarga. Oke, sudah semua. Kita enter sekali. Oke, di sini kita isi lagi amount, nilai atau item yang kedua, amount-nya 2.000. Tax code 0%. Oh, yang ini. Input tax 0%. Cost center, oke. Amount tax code, kemudian cost center, setelah itu kita post. Nah, di sini kita disuruh menuliskan nomor dokumen lagi. Di nomor yang di bawah silakan ditulis 91 sekian sekian sekian. Store income di code 1000. Kalau sudah tersimpan, kita kembali lagi ke isi akses. Oke, sekarang ke halaman 140 yang nomor 2. Start recurring entry program. Jadi kita pilih accounting, kemudian financial accounting, kemudian ke account payable. Setelah account payable, kita ke periodic processing. Setelah itu ke requiring entries. Kemudian kita pilih execute. Oke, di sini ya, ada requiring entries, kemudian execute. Oke, di sini kalau kita mau create atau posting dokumen. Ini bisa diisi company company code-nya, kemudian dokumen number, fiscal year-nya tahun sekarang, seperti itu. Kemudian execute. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang rutin, kita bisa pakai fitur yang ini. Oke, sekarang coba kita lihat di halaman 141, poin A. Jadi dari menu, oke, yang atas ini, nggih. Kemudian pilih go to, kemudian variants. Setelah itu get. Kemudian pilih yang AC010.
Oke, company code-nya terisi, kemudian settlement period-nya terisi, kemudian apa lagi tadi? User, batch input, sama username. Sekarang kita rubah pagarnya menjadi kode untuk masing-masing. Jadi pagarnya kita ganti dengan Kode yang di kode Excel. E, ya kode Excel, E sekian-sekian. Kalau sudah diganti, silakan pilih execute. Jawabannya sama, Pak. Has not yet been Sama created. ya, Iya, username, sebentar username saya. user login. E strip 00. Satu kosong. Bentar. E strip 00. Coba pakai bisa. Eh, saya bisa pakai Oke. sama kayak di Excel, Pak. Jadi yang 34 AC 10 E strip 00 mungkin punya Bapak. Pakai yang 34 ini, pakai username Iya, itu ya. iya pakai username. Oke. Berarti sama dengan yang ini tadi, berarti 34 AC. Nah, Oke, terima kasih Bu. 34 AC. Oh iya, username pakai yang ini ya. Oke, oke, untuk recurring document, username-nya diganti pakai username yang ada di Excel nih. Berarti baru execute. Sekarang kita lanjut untuk ke batch input. Jadi ke sistem, kemudian service, oke, kemudian batch input, kemudian session.
Maaf, maaf Pak. Tadi saya tertinggal. Gimana tadi Ya. Pak? Maaf. Ke bagian sistem, Sistem di menu ya? kemudian ya Iya. di atas dia sistem, kemudian service, Service, kemudian batch input, page input, terus kemudian session. session. Oke, sudah sama. Nah, Kasih. kita cari SAP FI punyanya masing-masing. Jadi ada 01, 04, 00. Hmm. Jadi silakan dipilih. SAP punya saya kebetulan C00. Ya. Kemudian pilih proses. Harusnya ada ya Pak. C1, C4, Saya 00, 03 kodenya. Nggak ada. 03. Iya. Oh, lihat kodenya ini di mana? SAP F120. Kalau di Excel kode saya 03. 03. Iya. Ini ada E, B. Ini yang masuk cuma 1406. Adanya yang pagar-pagar. SAPF 120 strip pagar-pagar. Pagar-pagar. Iya. Itu, betul. Oke. Boleh pakai yang itu atau harus 03? Coba pakai yang ini saja coba. Yang penting nggak barengan. Iya. Oke, sekarang coba kita input untuk pembayaran sewa. Kita exit dulu. Oke, saya lanjutkan. Accounting, financial accounting, kemudian account payable, kemudian account, kemudian display balance. Oke, vendornya kita ganti pakai yang landlord, land LRD E0 sekian, company code sudah, fiscal year sudah, kemudian kita execute. Apakah semuanya no data? Apakah ada yang ada nominalnya? Sebentar, Pak. Masih OTW. Oke, Account, oke. terus display balance. Oke.
vendornya memang tadinya munculnya agensi ya, Pak, terus diganti landlord. Iya, awalnya agensi, kemudian diganti landlord. Secure. Oke, sama, sudah. No Note data data read. fiskal. Oke, berarti ada yang belum masuk berarti yang tahun sebelumnya. Drill down the on barang the next month. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada datanya untuk rent payable tadi, jadi nanti di sini ada angkanya. Kalau di sini keterangannya 2.000 euro untuk tagihan bulan depan. Jadi nanti ada informasi bahwa bulan depan ada tagihan sekian, seperti itu. Bulan ini belum ada, jadi ini untuk melihat saja. Jadi kita melihat eh, tagihan yang ada di bulan depan, seperti itu. Oke, karena belum ada, kita kembali lagi ke isi akses. Oke, sekarang kita ke halaman 143, tugas 4. Di tugas 4 ini, kita mau posting untuk bayaran. Jadi kita mau posting untuk pembayaran. Sekarang kita ke accounting, kemudian financial accounting, oke, kemudian account payable, kemudian master record. Kita pilih yang change. Vendor kita ganti agensi. Oke, kita ganti agensi, company code udah terisi 1000. Sekarang general data kita pilih address. Kemudian enter. Kalau di sini kita suruh ngisi bahasa. Jadi kita disuruh ganti aja bahasanya, bahasa apa seperti itu. Enter your language in the language field. Jadi kita mau edit nih, yang awalnya bahasa Jerman, kita ganti coba Indonesia saja. Dan kalau udah kita save. Yang awal kita edit ya, edit data. Oke, sekarang yang kedua, post a manual outgoing payment with simultaneation, check printing. Oke, payment has been 1000. Oke, saya lupa nih. Bisa atau enggak kalau tidak terhubung dengan printer. Jadi kita mau cetak payment kita. Kita coba aja. Kita kembali ke isi akses. Accounting, financial, kemudian account payable. Oke, setelah account payable, kita ke dokumen entry. Setelah dokumen entry, outgoing payment. Dari bawah, post and print form.
Coba kita isi company code 1000, kemudian payment method C or S. Pilih salah satu aja ini. Oke, saya pilih C. House banknya 1000, kemudian check lot numbernya 1, printer for form. Nah, ini ada apa enggak ini ya? Saya coba dulu saja. LP01. Cukup panjang ya. Ketikkan manual saja. Ada banyak sekali kalau cari. LP01. Oke. Iya, kita ketik saja manual. Lalu banyak. LP01, calculate-nya select, oke, titik, centang, kemudian recipient slang-nya dicentang juga. Oke, company code, payment method, house bank, check lot number sudah, printer form sudah, calculate, oke, recipient slang-nya sudah. Oke. Kemudian setelah itu kita ke enter payment button. Yang atas ini kita klik. Di section pay, kita isi, sebentar, Agensi. vendornya agensi. Kalau sudah diproses open items. Oke, di sini yang tadi yang 4.400 ada cash diskon 132 sekian. Setelah itu kita post. Oke, dokumen sekian 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 telah di post. Coba diskon karena tadi ada termin kalau nggak salah. Oke, setelah ditulis, nah ini otomatis tampil overview ya. Enter. Keluar nggak ya? Date, time, satu halaman, international check. Kira-kira seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah kita kembali ke isi akses. Ke halaman 145. Halaman 145 ini, oke, kita ke display balance. Financial accounting, account payable, kemudian account display balances. Agensi, oke,
1000 KW fiskal. Kemudian execute. Vendor balance display. Jadi ini perincian yang tadi, real estate. Coba kita only for payment method C. Kita double klik. Nah, warnanya jadi hijau. Warnanya sudah hijau. Ya, tadi udah ke Tadi kayak merah. Iya. yang posting yang barusan. Seperti itu. Jadi yang tadinya merah open, sekarang udah clear ke warnanya hijau. 4.400 kita dapat diskon sekian tadi ya, karena ada termin. Oke, kembali lagi ke isi akses. Oke, sekarang kita ke payment. Accounting, kemudian financial accounting, kemudian account payable, kemudian periodic processing, kemudian payment. Run date-nya kita isi tanggal 1 September. Kita isi secara manual aja. Iya, karena Ya, bukan kalender. terlalu banyak. Iya. Iya, ini dari data-data yang sudah kita input. Data-data yang sudah ada. Pasti 0126. Sekarang untuk identification, BA pagar-pagar, kita kasih ada nggak ya? Sini, BA. BA-nya nggak ada, berarti kita isi sendiri. Kita lihat dulu di list. Isinya BA. Itu ada BA 03. Coba kita isi manual. BA 00. Kemudian enter. Oh, sorry. Count. Bukan BE ya, Pak? Next one. Bukan BA. Oh, BA. Di sini bisnis area. Oh iya, coba coba saya ganti BA ya. Iya, tapi saya antar juga tetap nggak bisa, nggak ada yang terjadi.
0109. Next month. Oke, mana payment? Oke. Jadi kalau keterangannya di modul, di sini ada keterangan nih payment in this round should be made by check payment method S. Jadi kalau nggak salah yang terakhir saya tadi pilihnya C. Saya Seperti juga itu pilih mungkin. C tadi. Jadi Atau harus oke, S ini ya? untuk cek pemilihan S. Ya di sini ada keterangan made Payment by check payment S. Jadi karena kita tadi pilih yang C sepertinya nggak bisa yang S. Nah, yang C tadi kan international check. Kalau yang S cuma cek aja. method aja. Iya seperti itu. Jadi kita mungkin bisa skip yang ini. Ini untuk yang S. Landlord payment check. Iya. Create automatic payment. Tapi statusnya sudah sama sih, no, no parameter enter ASIN. Iya. Dan itu yang S. Oke, jadi kita nggak perlu isi yang ini. Kita next aja ini sampai ke oke, coba kita display sekarang. Kita kembali ke isi akses, akses dulu. Ya, Kemudian, oke, tax 6 di halaman 151. Display the today date analyze report. Kita coba kita display untuk report analisnya. Accounting, oke, kemudian financial accounting, kemudian account payable, kemudian information system, kemudian report for account payable accounts, accounting, kemudian vendor, vendor item, do data analyze for open item, vendor akun, the company code 1000, dan execute. Oke, ini report untuk yang masih open. Masih open berarti belum terbayar. Ceritanya seperti itu. Jadi ada vendor-vendor sekian, kemudian ada total. Jadi total yang belum terbayar sekian, seperti itu. Yang masih open. Tadi kan open warnanya merah. Jadi mereka belum terbayar. Kemudian kalau mau lihat, rinciannya bisa di double klik. Jadi kalau mau lihat rinciannya satu-satu bisa di double klik seperti itu. Jadi ini rekapnya saja yang masih open.
Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke integration management. Oke, untuk prakteknya saya cari dulu halaman Exercise 10 ya, Pak, berarti. Bukan. 161, exercise 10. Oke, betul. Oke, di exercise 10 ini ada integrasi untuk material. Tugas pertama nanti kita akan membuat purchase order di pesanan pembelian. Kemudian tugas keduanya itu post good receipt. Tugas Iya, ketiga nanti ada carry out carry out invoice invoice verification. verification. Tugas keempat nanti adalah display purchase order. Store info on document. Oke. Oke, sekarang kita ke halaman 163. Kita buat purchase order. Beli bahan baku lah ceritanya. Kalau sederhananya seperti itu. Beli bahan baku. Tidak bahan baku, bisa bahan untuk dijual kembali ya. Dagang atau manufaktur seperti itu. Create purchase order. Kita ke logistik, kemudian material management, Logistik, material management, purchasing, kemudian purchasing, purchase order, purchase order, create, kemudian create, vendor supply. kemudian vendors. Oke, kita pilih yang atas sendiri. Oke. Nah, ini ada keterangannya. If documentation about NJS appear on the left side of the screen, choose close. Kita suruh close ini, biar nggak makan tempat. Nah, sekarang kita isi purchasing organization, purchasing group, dan company code. Sebentar, Di sebelah mana ya, Pak? Oh, ini itu kok berbeda. oh itu ternyata kalau headernya diklik Header, keluar lagi. iya, header. Iya. Kita pilih header. Nah, Purchasing organization, sebentar. purchasing group. RG data sebelah sini ada di organization data 1000. Itu tadi di organization data ya. Oke. Iya, organization data. Seri Kemudian purchasing organization company code 1000. berikutnya 1000. Bentar, ada yang kurang itu purchasing group. Ini grupnya yang tidak ada. Iya, purchasing groupnya nggak ada. Purchasing groupnya yang tidak ada. Oke, coba kita lewati. Vendor affiliate, vendornya kita isi 1006. 1006. Terangannya Flex AG.
Keterangannya apa perlu ditulis juga, Pak? Tidak perlu kan ya? Tidak perlu. Itu kalau kita pilih dari list aja. Search bar-nya. Oke. Saya terlanjur klik juga nih. Lama ya. Setelah saya enter, processing grupnya keluar. Nah, itu baru diisi 100. 100. Oke, sekarang kita ke item overview ya. Untuk ngisi materialnya. Materialnya kodenya M-05 untuk flat screen scan-scan itu. PO quantity-nya 2. Delivery date-nya tanggal hari ini. Kemudian net price 550. Currency euro, plan-nya ada di Hamburg 1000. Maksudnya cabangnya ya. Storage location atau gudang biasanya di 0001. Oke. Kemudian enter. Nah, ada keterangan deliver date oke atau can deliver date be made. Kalau memang sudah dirasa oke, kita pilih save. Oke, kita habis melakukan purchase order. Jadi tadi untuk enter, untuk memastikan tanggal ya. Oke, tanggalnya sudah betul atau belum. Kalau sudah, kita bisa ditulis dulu. Di sini disuruh untuk menulis ya. Purchase order number-nya berapa? 45 sekian. Kalau sudah bisa langsung ke SAP isi akses. Oke, baik. Sekarang tugas kedua. Kita posting goods receipt. Kembali lagi ke logistik. Logistik, kemudian material management, purchasing, kemudian purchase order, kemudian follow on function. Oke, kemudian goods receipt. Oke, kita disuruh masukkan order number, purchase order. Nah, ini kita disuruh masukkan order number, kemudian dokumen posting date-nya hari ini. Oke, coba kita masukkan.
Itu apa nomor yang tadi dicatat sebelumnya, Pak? Bukan. Iya, nomor yang tadi. Oh, tracking saja. 4, 5, 1, 9. Oke, di sini kita dikonfirmasi oleh SAP. Kalau yang diisi tadi adalah flat screen, quantity 2, sekian, sekian, sekian. Dah. Sudah keluar. Kita pilih yang paling bawah, item, oke. Sudah sesuai ya. Item oke-nya Oke, dicentang. ya. Oke. Kita pilih item oke karena sudah sesuai tadi. Kalau sudah, kita post. Terus Nah, kita dapat nomor lagi tuh. dapat nomor Perlu lagi. catat lagi. 512. Return your goods receipt document number. Oke, setelah dicatat, kita kembali lagi ke SAP isi akses. Oke, tugas 3, carry out invoice verification. Oh, kita disuruh verifikasi invoice. Kembali lagi ke logistik, kemudian material management, kemudian logistik invoice. Nah, ini, logistik invoice verification. Jadi tugas 3 kita suruh verifikasi invoice. Kemudian dokumen entry, enter invoice. Sekarang kita isi sesuai yang ada di box modul, invoice and posting date, tanggal hari ini. Sebentar, Pak. Saya belum sampai sana. Bentar, material Oke, oke. management. Terus Material management, log logistik invoice verification. voice verification. Oke, logistic voice verification. Document entry. Human entry. Sudah sampai. Sudah sama. Oke, oke, kita isi dulu invoice and posting date-nya. Posting date udah otomatis terisi, yang perlu kita isi invoice date-nya. Tanggal hari ini, amount 121%. Mau Calculate tax, kita tik 10. tax code-nya 10%. Calculate text-nya dicentang 10%. Oke. Oke, kalau sudah kita post. Sebentar, ada yang kurang. Opsi posnya belum muncul di tempat saya. Oh, Ada oke. enter Ada dulu. satu yang enter your personal number. Oke. Choose order reference. Choose order reference.
Hmm. Scheduling agreement, terus baru enter. Enter ya purchase Oh, order. purchase order number yang Oh didapat ini, tadi apa ya, Pak? iya harus diisi Nomor juga yang ini. tadi. Purchase order number. Purchase order reference. Enter your purchase order number on the purchase order reference. Purchase order number. Hmm. Hmm. Oke, kita isi dulu nomornya. Does not exist. Sama. Saya juga. Does not exist. Purchase order. Apa yang nomor sebelumnya lagi? Yang sebelumnya Empat lagi ya, ini lima. PO created Iya, yang 45 soalnya yang sekian pertama itu ya. tadi kan purchase order. Empat Purchase lima order. nol 5, tiga satu tujuh satu. 179, Nah, bisa. 16. Oh iya ini PO created number. Berarti nomor dari tax 1. Hmm. Oh yang 50 itu material. Material number. Di sini purchase order number. Oke. Sudah keluar tadi kalau sama red screen-nya ya udah keluar. Iya, sudah Oke, sekarang kita post. kita hapus. Oke, kalau mau lihat biasanya di sini ada warna merah. Saya lupa yang tengah warna apa, yang di sini hijau. Yang di situ hijau. Jadi kalau merah itu biasanya ada selisih. Jadi debit kreditnya ada selisih. Itu biasanya ada warna merah. Karena ini Nah, nol yang tengah balance ini jadi hijau. balance jadi hijau ya. Yang tengah saya jarang lihat. Jadi saya lupa ini biasanya warna apa. Jadi ada tiga warna merah, kalau nggak salah kuning. Cuman yang kuning, kalau hijau berarti udah balance. Nggak ada selisih. Oke, Oke, ini pos sekarang ya. kita post. Oke, setelah di post, Dapat nomor lagi. silakan dicatat lagi ya. Iya, dicatat lagi. Just pos terus Make a note of the document number. Jadi silakan dicatat lagi nomor dokumennya. kalau misal lupa nggak dicatat, nanti kalau mau intip nomor-nomornya di sebelah mana ya, Pak? Nggak ada. Nah, biasanya itu kalau kita mau ambil nomor terakhir, itu yang saya lupa itu adanya di menu ini. Jadi nanti display. Coba nanti di display tampil nggak nomor yang tadi barusan. Sistem display menu invoice dokumen display. Nomornya sudah saya klik, nggak muncul. Nggak muncul. Oh, Berarti muncul, nggak muncul. puas. Cuman Muncul di atasnya. muncul. Sampingnya invoice, terus muncul. Iya. Berarti Cuman tadi masalah itu kalau hanya yang catat, sebentar saya catat. ya. Oke. Kalau Invoice document. lupa catat nomor, pilih menu, terus
Menu, invoice dokumen, display ya. Display atau Shift F12. Hmm. Dokumen, display atau shift berapa, Pak? Shift plus F12. Shift sama F12. Shift F12. Oke. Sudah, terima kasih. Nah, cuman itu yang terakhir saja, nggih. Jadi Iya. kalau kalau sudah kita misalkan masukkan ada 5 nomor, hanya yang tertampil cuma yang terakhir saja. Terakhir Satu aja. Jadi sampai yang empatnya udah nggak, iya, hanya merecord nomor terakhir berarti baiknya memang harus dicatat hanya ya. mereka nomor terakhir. Iya memang di SAP disarankan untuk mencatat setiap nomor. Terakhir saja. Oke, baik. Tadi saya catat semua kok. Oke, oke. Sekarang bisa kembali lagi ke SAP isi akses. Oke, baik. Sudah jam 11. Iya, Saya selesai. persiapan sholat Jumat Sholat dulu. Jumat. Ya, nanti kembali lagi pukul 1. Saya Ya, kita nanti kembali lagi pukul 1. Kita mulai nanti dari halaman 166 teks 4, kelas Oke, 4. thanks. Saya upload dulu, nggih. Iya, terima kasih Pak Rizky. Oke, sama-sama. Gitu, Bapak Ibu. Oke, selamat